Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulur padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, khususnya para subscriber, pencinta channel Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Kami doakan semoga seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada, karena Allah senantiasa terlimpah atas berkah, rahmat, perlindungan, keselamatan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pada malam hari ini atau pada kesempatan saat ini berjumpa lagi bersama saya Raden Singomas selaku pengasuh Padepokan Kalijogo, yang dimana mungkin saya sengaja membuat mungkin video ini sedikit untuk menjawab beberapa pertanyaan, yang dimana pertanyaan ini dari sedulur-sedulur kita yang mungkin selama ini aktif memantau kegiatan Padepokan Kalijogo. Nah itu, jadi untuk ke depan insya Allah kita akan aktif selalu akan menghadirkan sesuatu hal yang baru di channel YouTube Padepokan Kalijogo. Kalaupun tidak bisa kita lakukan secara live, ya insya Allah saya akan buat mungkin dengan kegiatan cuplikan atau pembuatan video seperti ini. Jadi begini lur ya, ada beberapa pertanyaan yang dimana mungkin ini sedikit lagi menyangkut dengan sesuatu hal yang viral di media YouTube atau di sosial media. Tapi dari apa yang akan saya jelaskan pada malam hari ini, insya Allah itu tidak menyangkut atau menyinggung siapapun. Karena di Padepokan Kalijogo kita juga punya pakem sendiri, kita punya cara sendiri, kita punya versi sendiri. Dan di Padepokan Kalijogo alhamdulillah selama kita berdiri kita tidak pernah menyinggung siapapun, menjatuhkan siapapun. Dan saya pribadi juga selaku kreator ya, selaku mungkin pembuat konten YouTube, sama-sama kita menyadari bahwasanya mungkin di sana sini banyak sekali kekurangan dan kesalahan atas semuanya. Nah itu, jadi begini, pertanyaan yang sering mungkin ditanyakan, Romo, Raden Singomas, kenapa sih di YouTube channel Padepokan Kalijogo itu lebih dominan tentang penarikan pusaka? Nah ya, jadi agar seluruh saudaraku bisa jelas dengan apa yang saya sampaikan, bahwasanya kembali lagi dalam kegiatan penarikan pusaka itu perlu digarisbawahi, semua itu merupakan sebuah kegiatan konten hiburan ya lur ya. Nah itu, jadi tinggal bagaimana pemirsa dan sedulurku untuk menyikapi. Intinya terkadang ada juga mungkin dari sedulur menginginkan sesuatu hal cindera mata, koleksi yang terkadang harus kita lakukan dengan mungkin proses kegiatan dalam bentuk hiburan tersebut. Nah seperti itu, karena dalam hal seperti itu mungkin bisa berbau antara satu dan yang lain, karena banyak hal kegiatan atau sesuatu yang kita lakukan tidak bisa mungkin itu dilibatkan orang banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau kegiatan mungkin pembukaan mitos, kita datang ke suatu tempat, kita ngeruat atau mungkin penarikan pusaka, orang lebih dominan di situ tertarik. Nah, jadi untuk seluruh saudaraku, kembali lagi, apapun yang ada di Padepokan Kalijogo yang sifatnya penarikan, saya di sini menyampaikan itu semua sebuah kegiatan hiburan semata. Nah, itu yang pertama saya jawab. Lalu yang kedua, secara tidak langsung, kenapa di Padepokan Kalijogo jarang sekali memberikan secara mungkin video-video kegiatan secara live tentang pengobatan. Nah, jadi kenapa ini sedikit saya sampaikan, karena kan ini lagi sedikit viral ya di jagat raya ya lur ya.
Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kembali lagi tidak ada unsur untuk masuk dalam ranah tersebut. Di sini saya hanya ingin menjelaskan dalam ranah wadah Padepokan Kalijogo. Jadi di Padepokan Kalijogo yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya saya pribadi memang selama saya membuka YouTube atau membuat YouTube khususnya itu tidak pernah mempublikasikan diri. Bahkan Padepokan Kalijogo tidak pernah mempublikasikan, membuka secara mungkin publik untuk melayani pengobatan. Karena apa? Yang pertama dengan dasar bahwasanya saya pribadi di sini dan seluruh mungkin kru atau dewan pengurus punya pekerjaan masing-masing, Lur. Jadi kita nggak nganggur, kita punya pekerjaan. Saya pribadi juga kehidupan saya dari bujang sampai sekarang utamanya yaitu dalam dunia seniman, atau saya mungkin lebih orang kenal mungkin sebagai player ya, pemain keyboard, organ tunggal dan lain sebagainya. Nah itu. Terus yang kedua bahwasanya mungkin untuk Padepokan Kalijogo sendiri di sini tidak ada santri mukim atau mungkin kru atau dewan pengurus yang menetap di tempat ini. Sehingga kalau seandainya kata ada orang yang sakit, yang tentunya mungkin jauh-jauh datang dan lain sebagainya, pastinya butuh tempat, butuh pelayanan. Nah, di sini kita belum memadai atas itu semuanya. Karena namanya kalau sudah bicara penyakit itu kan banyak versi ya, Lur ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, secara mungkin tempat di Padepokan Kalijogo saat ini kembali lagi hanya ada satu ruangan yang alhamdulillah baru mampu saya buat, yang selama ini saya gunakan ya untuk kadang menerima tamu yang mungkin silaturahim atau di saat pas kegiatan adanya santri kalong ataupun mungkin ketika kegiatan pusat Padepokan Kalijogo. Nah, tentunya mungkin baik tempat, baik mungkin fasilitas dan semuanya itu yang menjadikan saya pribadi merasa belum mampu untuk menerima, mempublikasikan diri, melayani khususnya mungkin dalam ranah pengobatan. Terus yang kedua, perlu saudaraku mungkin ketahui, ketika kita bicara suatu pengobatan, saya pribadi sering menyampaikan untuk saya pribadi, untuk keluarga saya dan kru khususnya Padepokan Kalijogo, kalau kita mengalami sakit khususnya yang ada di dalam diri dan kehidupan kita yang disinyalir secara mungkin medis, lebih akurat, lebih utama ikhtiar datang ya, kita berobat medis ataupun ke dokter. Menyangkut dalam dunia pengobatan, tidak sedikit orang mengatakan, wah pakai ini musyrik, pakai ini syirik dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk seluruh saudaraku mohon maaf ya. Kembali lagi, saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, guru ngaji dan semuanya. Saya hanya seorang yang fakir ilmu, saya hanya jujur, saya hanya seorang pengamen dalam kehidupan saya. Berkah karena Allah, mungkin karena sebuah amanah Padepokan Kalijogo berdiri sampai saat ini. Nah itu. Jadi mari kita kaji dulu. Karena saya punya dari apa yang saya pelajari, sebenarnya syirik itu apa sih? Musyrik itu apa? Apakah dengan media-media yang ada di hadapan saya ini mungkin ada air putih, terus ada tasbih, terus ada pusaka, apakah ini nanti akan menjadikan mungkin seseorang musyrik atau mungkin syirik dan lain sebagainya. Dan ini yang akan kita kaji pada malam hari ini, versi Padepokan Kalijogo. Setiap orang punya versi masing-masing ya, Lur ya. Nah itu. Jadi kalau menurut saya, yang saya ketahui, yang saya pelajari, bahwasanya musyrik itu adalah sebutan bagi seseorang yang dimana menyekutukan selain Allah. Jadi di sini mendukung. Jadi ini dikategorikan kepada seseorangnya. Nah itu, ya, kepada oknumnya. Nah, tetapi di sini kalau yang disebut dengan syirik, yaitu perbuatan yang dilakukan. Contoh mungkin di sini nyembah-nyembah mungkin patung atau pohon. Nah, di situ perbuatannya mempersekutukan Allah dengan sesuatu hal yang lain. Nah, ini perlu mungkin sedikit
apa ya saya sampaikan. Ini menurut saya ya Lur ya, kalau saya ada ucapan saya mohon maaf karena saya bukan ahli hadis, bukan ahli agama, mungkin saya tidak bisa memberikan dalil atas semuanya. Saya hanya memberikan sesuatu hal ucapan dari apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari. Nah, kembali lagi, kalau saya pribadi di Padepokan Kalijogo, ya Lur ya, tidak munafik, saya juga kadang mungkin datang sedulur-sedulur, itu sifatnya ikhtiar. Ikhtiar, cari piranti, cari wasilah, entah itu berupa doa dan lain sebagainya. Dan terkadang di sini saya menggunakan ketika mungkin membantu. Sifat saya membantu seseorang tergantung niat dan hajat tujuannya, yaitu satu dengan media air putih. Ya, ini salah satu media yang paling netral, bisa digunakan apapun ya dan oleh siapapun, dan apapun bentuknya yang saya lakukan selalu yang utama niat memohon atas ridho Allah. Nah itu. Dan yang sering sesuatu hal yang saya mungkin ucapkan ini adalah kalimat-kalimat yang memang diajarkan oleh guru-guru saya. Yang pertama ada suratul Fatihah, ayat kursi, terus Al-Ikhlas, Falak, Anas, dan doa-doa tertentu. Karena air ini bisa menjadi salah satu sarana atau media dalam bentuk apapun, tergantung niat dan tujuannya. Nah itu. Jadi sebelum saya melakukan apapun, dengan media apapun, saya selalu munajah dan memohon atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan air. Terus mungkin kita tiup, kita suwuk. Entah ini diminumkan, entah ini mungkin dibalurkan, atau mungkin dengan air diciprat-ciprakan di tempat yang angker, ya wallahu alam. Kembali lagi kita kembalikan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan media yang sudah kita doakan atau kita suwuk. Nah itu. Karena mbah saya dulu salah satunya juga tukang suwuk, tukang tombo, tukang sembur dalam bahasa Jawa. Jadi saya tidak malu-malu. Jadi orang mau nyebut saya apa, terserah. Ya, nah itu hanya sebatas persepsi pandangan zohir saja, kan seperti itu. Ini air yang sering saya gunakan. Terus yang kedua, tasbih. Ya, tasbih utamanya sebagai alat menghitung dalam media kita berzikir. Nah, tetapi tidak sedikit saya pribadi juga di sini ya jujur kadang-kadang menggunakan media sarana piranti memohon kepada Allah. Selain ini digunakan untuk ibadah berzikir, terkadang ketika memang tidak ada sesuatu hal apa, ini saya jadikan sebagai piranti ya. Atas izin Allah saya gunakan media ini mungkin untuk membantu orang mungkin yang panas, atau mungkin ketika kita melangkah atas semuanya, semoga Allah memberikan perlindungan dan keselamatan atas diri kita. Jadi ini wujud benda ya yang saya gunakan, yang dimana saya lakukan kembali lagi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi ini hanya sebuah wujud benda mati ya yang saya gunakan selain untuk media zikir, kadang juga untuk media-media yang lain. Nah itu. Nah terus yang ketiga di sini, nah ini ya, yang sering mungkin dominan sakral, karena tidak semuanya mungkin memahami makna arti sebuah pusaka. Orang kalau sudah melihat seperti ini pasti pandangannya mungkin serem, ekstrim, sakral, karena orang tersebut nggak mau belajar sejarah dan lain sebagainya. Nah ya. Atau mungkin ngopinya kurang jauh. Nah, ngopi ini. Tetapi kembali lagi kalau saya pribadi melihat atas pusaka ini yang utama, ini saya sangat ya punya sesuatu hal dari sejarah budaya ya, dari leluhur. Ini yang paling utama ya, pusaka ini yang paling utama, kita jangan lepaskan sejarahnya dulu menjadi pakem dari sebuah pusaka. Nah itu. Terus yang kedua, pusaka ini terbentuk dan dibuat oleh orang-orang tertentu di masanya, mungkin oleh para empu dan sebagainya, dengan tujuan-tujuan yang baik, dengan proses niat yang baik. Nah itu. Dan kembali lagi, pusaka wesi aji ini, atau mungkin air putih, atau mungkin tasbih atau cincin yang saya pegang, atau mustika, semua itu adalah wujud benda mati. Semua adalah wujud alam yang ada di muka bumi ini.
Semua adalah ciptaan Allah ya, dan semua termasuk kita semua Allah, ciptaannya Allah, termasuk pusakanya ini. Nah itu. Jadi dari sejarah, dari semuanya para empu dan semuanya membuat pusaka-pusaka seperti ini ada kalanya ya tersirat, tersimbol dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan pamor-pamor tertentu. Ada brojol, ada nogososro, ada mungkin sangkelat, ada mungkin sabu inten dan lain sebagainya. Itu pasti punya makna bagi orang yang mau mempelajari secara sejarah dan budaya. Karena kita sebagai orang Jawa, jadi harus melestarikan daripada sejarah dan budaya daripada leluhur kita yang paling utama. Tetapi di sisi lain, saya juga tidak munafik ya. Ketika mungkin ada, karena saya pernah menggunakan, waktu itu ada orang datang ya. Orang tersebut mungkin posisinya proses melahirkan. Memang sudah dibawa ke dokter, dan ternyata mungkin ketika secara mungkin harusnya ini bukan berapa, kok ini belum lahir. Terus ada orang datang, Romo Raden, saya ikhtiar, saya minta izin dibantu doanya. Nah itu. Dan karena dulu mbah saya juga punya pusaka seperti ini, yang dimana saya munajah kepada Allah, saya memohon, ya Allah, ya jadikan sebuah pusaka ini sebagai media, sebagai ya, karena apapun bentuknya semua adalah kuasamu dan hakmu untuk membantu atas seseorang dengan hajatnya apa. Lalu kita bacakan Fatihah, lalu kita bacakan kulhu dan doa-doa lainnya, lalu kita sebulkan ke air. Alhamdulillah karena Allah, bayi lahir dan selamat semuanya. Nah, jadi kalau kita melihat benda-benda seperti ini ya, jangan mungkin langsung kita mengklaim, wah ini musyrik, ini syirik dan lain sebagainya. Karena apapun bisa mendatangkan kemusyrikan atau kesyirikan, bukan hanya benda-benda seperti ini. Jadi yang penting yang kita lakukan, jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Intinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tauhid yang harus kita jaga, kita pegang sampai di bawah kita mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sengaja saya sampaikan seperti ini adalah salah satu bentuk yang ada di Padepokan Kalijogo. Sarana yang terkadang memang saya lakukan dan tidak sedikit mungkin memang saya beri pengarahan kepada para santri dan mungkin semua yang ada di sini biar paham. Nah itu. Jadi apapun yang kita lakukan, yang penting yang utamanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah media, sarana. Kita ke dokter ya sarana, daun bidara ya sarana, garam untuk mungkin penetralan ya sarana, atau mungkin mustika dan semuanya untuk hal-hal tertentu, selama di situ dijadikan sebagai alat, media, sarana, dan di situ tidak ada unsur kita mempersekutukan Allah, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keselamatan atas itu semuanya. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan sekaligus menjawab daripada mungkin beberapa pertanyaan sedulur-sedulur semuanya. Kembali lagi di sini saya hanya fakir ilmu, apa yang saya jelaskan sesuai dengan apa yang ada di Padepokan Kalijogo agar semuanya jelas, semuanya paham. Semoga bisa diambil sesuatu hal yang baik dan dibuang sesuatu hal yang buruk. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kembali lagi apapun yang kita lakukan semuanya adalah tergantung atas niatnya. Innamal a'malu biniat. Semoga sedikit penjelasan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima. Kurang dan lebihnya kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, saya mohon maaf lahir dan batin, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.